Juritan. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Kembali lagi dengan saya, Cindy Erlita Urba, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting di bidang akademik, utamanya tentang perpustakaan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di mana pada hari ini tuh saya nggak sendirian ya. Saya udah ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat sekali, yaitu Bapak Ardiansyah. Baik, selamat siang teman-teman podcast semua. Selamat siang Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa berbincang-bincang ya Pak dengan kita semua. Oh ya, tentunya untuk teman-teman podcast semua saya pasti akan ada waktu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita bisa berbincang-bincang bagaimana sih tentang perpustakaan kita ya Pak ya? Iya, baik. Nah, Pak, bagaimana sih caranya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi untuk mencari referensi untuk jurnal mungkin atau mungkin seperti KTI untuk skripsi gitu ya Pak, seterusnya. Nah, bagaimana sih caranya kita mengakses itu perpustakaan secara online dan mudah? Ya, baik Mas Indi. Untuk saat ini Unsurya terutama di Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai perpustakaan yang digital maupun yang konvensional. Oke. Nah, yang pertama itu untuk yang konvensional, teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan di gedung A. Nanti bisa langsung melakukan pencarian sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Contoh seperti tadi Mbak Cindy bilang, kayak buku, KTI, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk informasi yang bersifat digital atau online, teman-teman bisa mengaksesnya melalui website Unsurya di unsurya.ac.id. Nanti di situ teman-teman bisa memilih fitur-fitur unggulan Unsurya, diantaranya fitur perpustakaan. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik di fitur perpustakaannya, nanti akan muncul tampilan katalog online maupun sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Berarti kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi dari Fikes ini bisa mengakses perpustakaan itu secara konvensional, mungkin bisa langsung datang ke universitas yang di kampus A itu, dan mungkin kita juga bisa diakses ya Pak melalui online, melalui website ya Pak tadi. Oke. Nah, berarti kan sekarang juga udah ada e-library gitu ya Pak ya. Nah, bisa Pak, gimana sih caranya untuk kita mengakses itu? Oke. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman podcast semua bisa juga mengakses sumber-sumber informasi dari perpustakaan Fikes melalui website yang ada, yakni digilid.unsurya.ac.id atau perpustakaan unsurya.ac.id. Di situ teman-teman bisa langsung meminjam maupun mengembalikan buku yang teman-teman mau pakai atau mau gunakan saat perkuliahan maupun saat mengerjakan tugas. Nah, nanti teman-teman nggak perlu datang ke perpustakaan untuk minjem, jadi bisa langsung pinjam melalui aplikasi tersebut. Sedangkan untuk mengembalikan juga sama, teman-teman bisa langsung dari aplikasi untuk melakukan pengembalian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi tersebut. Gitu. Berarti sekarang bisa lebih mudah ya Pak ya untuk diakses oleh mahasiswa dari Unsurya ini. Jadi kita kalau misalkan ada tugas mungkin atau ngerjain makalah gitu bisa langsung ya Pak. Jadi 24 jam tanpa kita harus datang ke kampus, kita bisa akses kapanpun dan kita bisa pinjam kapanpun ya. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman mahasiswa kalau misalkan ada tugas dari dosen atau ada lagi nyusun KTI dan juga lagi belajar tentang hal lain di kampus, itu bisa langsung mengakses ke website yang tadi udah disebutin di perpustakaan unsurya.ac.id atau bisa juga di digilid.unsurya.ac.id. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengakses sumber informasi yang sifatnya nasional maupun internasional. Nah, kebetulan Unsurya itu udah link ke perpustakaan nasional, jadi teman-teman bisa mengakses sumber-sumber informasi yang sifatnya di luar Universitas Surya Dharma secara online juga. Nah, itu juga ada di websitenya unsurya.ac.id. Nanti teman-teman tinggal mengklik
akses di perpustakaan nasional tersebut. Jadi kita tidak hanya akses untuk di lingkungan Unsurya aja ya Pak, berarti kita bisa mengakses untuk yang lebih luas Iya, lagi betul. gitu. Oke. Hebat banget ya Pak, berarti kita bisa sebagai mahasiswa kita tidak hanya untuk mengakses yang hanya ada di lingkungan universitas kita, Iya, betul. tapi kita bisa mengakses mungkin yang lebih luas lagi untuk mencari referensi-referensi dan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi gitu Iya, ya Pak ya. betul sekali. Jadi teman-teman sekarang kalau mau ngerjain tugas, mau ngerjain makalah, mencari artikel, atau mau nyusun KTI, itu bisa langsung ke perpustakaan Fikes di depan, di dekat lobi, atau juga bisa langsung lewat website yang Unsurya di unsurya.ac.id. Jauh lebih mudah ya Pak ya, dan Iya, praktis untuk kita akses kapanpun. Mungkin buat yang sudah bekerja bisa kita akses sambil mengerjakan pekerjaannya, untuk yang mungkin sambil ngerjain pas libur juga bisa ya Pak ya. Iya, terutama misalkan sekarang lagi mau libur bulan puasa, nggak bisa ke kampus. Lebaran ya, persiapan Ah, lebaran nih. ya teman-teman lagi nyusun KTI ini, nah teman-teman bisa lihat aja dari website yang unsurya.ac.id itu. Jadi kita bisa nyari sumber referensi lebih banyak ya Pak ya. Iya, betul. Jadi di situ juga di buku digitalnya nanti teman-teman bisa minjem secara langsung, juga bisa mengembalikan secara langsung. Oke. Jadi lebih gampang sih ya sebenarnya. Iya, lebih praktis juga. Jadi teman-teman tanpa harus ke kampus bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, betul. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa bisa lebih mudah lagi untuk mengakses apapun itu, entah referensi atau mungkin jurnal, apapun yang kita butuhkan, tanpa kita harus datang ke kampus. Kita bisa mengakses semuanya dan kapanpun, gitu ya Pak ya. Betul sekali teman-teman. Nah, jadi sahabat podcast Juritan, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini, yang mana kita sudah belajar dan kita sudah mengetahui apa saja sih dan bagaimana sih kita untuk tetap bisa belajar dimanapun, kapanpun, tanpa kita harus repot-repot datang lagi ke kampus. Kita bisa mengakses segalanya melalui handphone, dan kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya tanpa kita harus repot-repot lagi. Atau mungkin sekarang lebih simple ya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman ingat, kalau misalkan lagi di luar kampus ataupun lagi di rumah, bisa mengaksesnya langsung lewat website unsurya.ac.id atau digilib.unsurya.ac.id. Jadi di situ teman-teman bisa mengakses sumber-sumber informasi yang dibutuhkan maupun yang akan dipakai buat mengerjain tugas. Baik, itu aja informasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Cindy. Baik, semoga dari apa yang kita sudah perbincangkan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, selaku mahasiswa dan mahasiswi, dan mungkin juga kita bisa mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya yang sangat luar biasa ini. Semoga lebih bisa bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Unsurya. Baik, kepada seluruh pendengar podcast Juritan ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.